siang semuanya Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan semuanya. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan atas kehendaknya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga berkumpul di sekolah ini dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan, dan juga kepada rekan-rekan saya yang sudah mau meluangkan waktunya dalam sesi kegiatan aksi nyata sebagai seorang calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif, diseminasi budaya positif atau penyebaran informasi yang baik. Diseminasi positif. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja memaparkan konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti yang terdapat dalam budaya positif. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini kita coba memahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Kita mulai dengan poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Khusus ini prinsip pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah nanti dalam aksi nyata berikutnya saya akan paparkan, karena kebetulan hari ini kami akan Zoom juga, jadi membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bagaimana cara kita mengubah paradigma yang selama ini melekat pada diri kita sebagai seorang pendidik, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Stimulus respon itu ada ciri-cirinya, dan teori kontrol juga ada ciri-cirinya. Misalnya kita lihat di sini, stimulus respon itu bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu salah satu cirinya. Sementara di teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bisa dilihat ya, kalau saya baca mungkin membutuhkan waktu, jadi mungkin Bapak Ibu bisa membaca. Apa perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol? Di sini teori kontrol juga dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada paradigma stimulus respon kita itu seolah-olah bisa mengontrol orang lain. Oke. Kalau sudah selesai dibaca mungkin bisa dilanjut. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa, dalam hal ini misalnya kita sebagai seorang pendidik itu berhak memaksa. Itu ilusi, artinya selama ini kita berpatokan atau kita berpandangan bahwa apa yang kita lakukan itulah yang benar. Ternyata terjadi miskonsepsi, ada kekeliruan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada teori kontrol. Apa yang dimaksud dengan teori kontrol? Nah, di sini hakikatnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu hakikat dari teori kontrol. Seseorang mau melakukan sesuatu
itu tergantung pada diri sendiri, bukan pada pengaruh orang lain. Memang dia melakukan segala sesuatunya itu memang karena dia ingin melakukannya dengan dasar dia ingin memenuhi kebutuhannya. Dan motivasi setiap orang itu tentu berbeda-beda. Jika dikaitkan dalam lingkungan sekolah, kita sebagai seorang pendidik yang menghadapi berbagai karakter siswa, tentu motivasi yang ada pada seorang siswa itu tentu tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Itu kita harus menyadarinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu kalau arti katanya kan belajar sebenarnya. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi misalnya seorang siswa melakukan disiplin terhadap dirinya sendiri karena memang dia meyakini atau memang memegang nilai-nilai yang sudah diyakininya. Jadi bukan berdasarkan seperti tadi kalau dikaitkan dengan teori kontrol, berdasarkan motivasi yang dari luar, misalnya yang mendapatkan penghargaan, ancaman, hukuman, atau karena takut sama guru. Bukan seperti itu. Jadi inti dari disiplin positif yang ingin kita kembangkan di sekolah. Oke, lanjut Pak. Jadi sudah lanjutannya ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menanamkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri seorang siswa sehingga nantinya mereka akan sadar dengan keyakinannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh ketidaknyamanan, oleh hukuman, oleh imbalan ataupun oleh penghargaan. Lanjut. Poin yang berikutnya adalah kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu artinya nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang suku bangsa, agama, dan lain-lain. Di sini saya memasukkan 3 contoh nilai kebajikan yang ada pada institusi atau organisasi. Sebenarnya ada 7, tetapi di sini saya memasukkan 3 saja sebagai contoh supaya kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Untuk profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk IBO Primary Years Program atau PYP, ini organisasi institusi, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidup atau life skill, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang dipercayai secara universal. Artinya suku manapun pasti akan setuju dengan hal ini. Agama manapun juga akan setuju karena memang itu nilai universal, sifatnya umum dan semua orang memang yakin. Oke, kita lanjut ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah begini maksudnya. Segala sesuatu yang biasa kita lakukan, kita sebagai seorang manusia, biasanya itu didasari karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita. Jadi tindakan-tindakan kita itu memiliki tujuan. Dan semua usaha yang kita lakukan itu sebenarnya dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Jadi ini poin dari konsep poin pengertian kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus memahami hal ini? Oke, lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan oleh ahli. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada penguasaan, di sini menyangkut harga diri,
keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain humor, antusiasme dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang bila dikaitkan dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, kita harus memahami hal ini apabila kita berhadapan dengan para siswa kita. Karena jangan sampai kita menjustis siswa kita, kenapa dia melakukan hal ini, kenapa dia seperti itu, padahal memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dari salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang dia sebenarnya harus penuhi. Dan dinampakkan atau dimunculkan oleh tindakan-tindakan siswa kita yang menyimpang. Mungkin saja ada 1 kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, 2 kebutuhan dasar dia atau bahkan lebih. Nah, dari seorang pendidik di sini kita harus memahami. Oke, lanjut ke. Sekarang kita berbicara tentang motivasi. Motivasi perilaku manusia itu secara garis besar dibagi 2, motivasi ekstrinsik atau motivasi dari dalam luar. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman ataupun untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri, misalnya dari dalam diri kita sebagai seorang pendidik ataupun dari dalam diri seorang siswa. Karena motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan memang mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan yang kalau dikaitkan tadi dengan kebajikan universal ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke poin membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya hukuman, apa perbedaannya konsekuensi dan restitusi? Di sini bisa dilihat hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu yang akan terjadi, bersifat satu arah, biasanya hukumannya itu menyakiti fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau tidak dimonitor, ya mungkin muridnya kembali lagi. Jadi memang diperlukan monitor yang terus-menerus. Kalau pada restitusi, proses ini terjadi ketika seorang pendidik berusaha menciptakan kondisi bagi anak didiknya untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kita berikan kita berkolaborasi dengan murid itu sendiri. Nanti dia sendiri yang akan memikirkan bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita mengarahkan, kita menuntun. Di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang harus menghadirkan solusi, tetapi kita memberikan istilahnya memandu siswa supaya mereka bisa menemukan solusinya sendiri atas kesadarannya mereka sendiri. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini kita ke poin 5 posisi kontrol guru. Yang seperti saya jelaskan kemarin, ada di manakah kita selama ini? Di manakah kita menempatkan diri kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Ataukah sebagai seorang manajer? Nah, di sini saya langsung memang memberikan contoh, ada satu kasus dan kita kaitkan dengan penerapan posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Silakan Bapak Ibu dilihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama. Kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tetapi pada saat kita menerapkan 5 posisi kontrol guru, yang terjadi pun juga berbeda. Cara kita berbahasa, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak pun itu berbeda, akan nampak. Kita lihat sekarang bagaimana seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Mungkin di antara kita ada yang pernah berada di posisi ini, walaupun dengan kasus yang berbeda. Seorang penghukum atau guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, misalnya dia akan memerintahkan anak-anaknya untuk hormat pada bendera, menghadap matahari.
dan hormat. Saya yakin termasuk saya mungkin pernah dulu melakukan hal ini. Oke, yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ini masih kasus yang sama, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Seorang guru yang berada di posisi ini akan mengatakan, misalnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Itu seolah-olah kita membuat siswa kita tersudut. Dia akan merasa bersalah karena dia sudah membuat kita kecewa. Kamu selalu saja mengecewakan. Ini berlaku pada anak didik, dan mungkin juga bisa kita lihat misalnya pada saat kita memperlakukan anak kita juga sendiri di rumah. Itu tidak ada bedanya sebenarnya. Oke, yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman. Nampak pada kalimat, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Atau misalnya, ya sudah tidak apa-apa. Atau misalnya, lain kali jangan berbuat seperti ini. Nah, secara tidak langsung kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Nampak pada kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh kalimat sebagai seorang pemantau. Nah, yang kelima, sebagai atau posisi sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini dia menanyakan dulu, apakah memang si anak itu atau siswa itu menyadari bahwa dia melakukan kekeliruan, dan kemudian dia mau memberikan satu pernyataan, apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita memberikan satu umpan terhadap anak didik kita. Jadi 5 posisi ini dalam satu kasus. Apakah Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya? Apakah nampak? Nampak ya? Sangat jelas. Untuk satu kasus, tetapi kita bisa menempatkan diri kita pada 5 posisi ini. Oke, lanjut ke Bapak Panji. Nah, ini kita ke poin dulu keyakinan kelas. Seperti yang kemarin ya, yang waktu pertemuan kemarin yang pertama membahas tentang keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Di sini sudah ada alasannya. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas berpartisipasi. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita gali dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah memang sudah saya praktekkan, baru saya praktekkan hari ini, saya ambil videonya di kelas ini. Kalau untuk prakteknya sudah berapa hari, dan saya ulangi lagi untuk mengambil videonya pada hari ini. Keyakinan kelas, misalnya ada peraturan sekolah, saya kasih contoh. Peraturan sekolah yang kira-kira Bapak Ibu guru ingat, coba. Satu saja atau 2? Peraturan sekolah. Ya, menggunakan seragam sekolah. Tidak menggunakan seragam sekolah, tidak boleh. Oh iya, itu kan peraturan sekolah, berarti menggunakan seragam sekolah. Tidak boleh memanjangkan rambut. Ya. Itu kan terdiri dari beberapa kata. Nah, jika dikaitkan tadi dengan nilai kebajikan, maka aturan-aturan di sekolah itu bisa kita ringkas. Misalnya tidak memanjangkan rambut, itu berkaitan dengan nilai kesehatan. Jadi kita tidak usah panjang-panjang, kita kasih pemahaman ke anak-anak, kita bikin keyakinan kelas kesehatan. Nanti kita jelaskan, kita paparkan nilai apa maksud yang terkandung dalam nilai kesehatan. Jadi kita gali itu peraturan-peraturan sekolah, kita kumpulkan yang sifatnya sama, kita klasifikasikan, baru kita masukkan dia, apakah dia masuk ke nilai kebajikan yang mana. Oke, nanti kita ini. Nah, sekarang kita ada kaitannya tadi dengan restitusi. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pendekatan yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa disebut segitiga? Karena memang ada 3 tahapan yang harus dijalani. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba dilihat. Nah, di sini kita mulai dari contoh kalimat menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya ini Bapak Ibu, saya buat kalimat ini atau kalimat yang ada di dalam slide ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita ucapkan pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi pada bagian pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ada beberapa contoh kalimat, misalnya kita katakan pada siswa kita, berbuat salah itu wajar. Atau contoh yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang contoh ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Yang contoh keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Contoh kalimat yang 5, kamu berhak merasa begitu. Oke, ini contoh-contoh kalimat. Terus yang kedua, contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini ada contoh kalimatnya, bisa dilihat Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh kalimat kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kalimat-kalimat yang menjadi contoh ini tentunya kita sesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat kita menerapkan segitiga restitusi terhadap seorang siswa. Jadi kalimatnya itu bisa kita modifikasi lagi, ini hanya contoh, tapi tidak melenceng. Kita lanjut dulu. Contoh yang ketiga, yang bagian ketiga, contoh kalimat menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah tahapan validasi, tahapan segitiga restitusi yang paling akhir. Contoh kalimatnya misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh kalimat pada saat kita menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab pada standar nasional pendidikan. Oke, jadi begini. Seperti poin-poin tadi yang sudah saya kemukakan, ada berapa konsep inti dalam budaya positif. Mungkin saya terlalu cepat dalam menjelaskannya. Nah, di sini saya menerapkan kembali, akan mencoba menerapkan kembali. 8 konsep inti tadi yang sempat Bapak Ibu tangkap apa saja? Tanpa harus dicatat. Apa tadi yang pertama? Mungkin Bapak cek kembali saja ke slide pertama, jadi nanti saya jelaskan kaitannya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita bagaimana sebagai seorang pendidik, bukan kita mau berubah satu kali, tidak ada yang bisa berubah satu kali kita punya pemikiran. Pasti akan membutuhkan proses secara perlahan tapi pasti. Bagaimana kita mengubah paradigma kita dalam menghadapi anak didik. Kita tidak memakai lagi cara-cara yang lama, tapi kita gunakanlah cara-cara yang memang sesuai. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kalau ini ke-8 konsep inti ini bisa kita pahami, maka budaya positif di sekolah itu bisa terwujud. Tetapi jika poin-poin inti ini tidak kita pahami,
apalagi tidak kita terapkan, jangan berharap budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah. Nah di sini ada yang harus kita lakukan saat ini, yang mungkin bisa saya bantu nanti dalam pelaksanaannya di kelas-kelas itu adalah membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, itu mungkin 2 hal. Kalau yang nilai-nilai kebajikan, saya kira Bapak Ibu bisa baca nanti apa saja tadi nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia itu juga Bapak Ibu harus pahami ada 5, itu saling berkaitan. Siswa kita itu, yang kita hadapi adalah siswa kita yang beraneka ragam karakter, latar belakang, dan apalagi maksudnya yang beraneka ragam, ya bisa dikatakan itu siswa yang memang tidak yang heterogen, bukan homogen. Jadi kita harus punya pemahaman tentang kebutuhan dasar siswa kita. Contohnya begini, misalnya siswa kita di kelas dia kelihatan loyo-loyo, terus kita langsung bilang, kenapa kok malas? Kita tidak bertanya dulu, jangan sampai ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia lapar, kebutuhan dasarnya kan tidak terpenuhi. Mungkin dia ingin kesenangan, dia bosan dengan apa yang kita sampaikan, caranya kita mungkin dalam menyampaikan pembelajaran dia bosan. Atau ada anak yang lari terus ke sana kemari, mungkin dia jenuh, dia ingin bebas. Jadi perlunya kita sebagai seorang pendidik mau memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita pun juga begitu. Ini berlaku sebenarnya secara umum, bukan hanya kepada siswa. Orang dewasa pun juga mengalami hal ini. Kalau salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, biasanya kita akan mencari cara supaya bisa terpenuhi, dan akan nampak pada saat kita melakukan sebuah tindakan. Terus yang motivasi perilaku manusia, apa kaitannya? Siswa kita tidak akan melakukan sesuatu itu kalau dia tidak punya motivasi. Dan motivasi yang bisa bertahan lama itu hanya motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Tidak bisa kalau kita memaksakan. Kalau dia hanya motivasi, saya tidak mau terlambat karena saya nanti dihukum. Saya tidak mau ini, nanti saya dimarahi sama ibu guru. Atau misalnya, saya mau hafal itu karena saya mau dikasih nanti misalnya itu hadiah. Berarti motivasinya itu memang masih motivasi eksternal atau ekstrinsik yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau dia punya motivasi melakukan tindakan itu karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan, misalnya pada saat belajar dia tidak mengganggu temannya karena dia meyakini nilai kebajikan saling menghargai. Saya tidak mengganggu temanku karena memang saya yakin bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang siswa yang baik, saya harus saling menghargai. Jadi memang dia yakin atas nilai kebaikan, nilai kebajikan. Disitulah pentingnya kita seorang guru, bagaimana kita menanamkan motivasi dari dalam itu terhadap siswa kita. Jangan sampai yang kita kembangkan di sekolah itu hanya motivasi eksternal, motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Terus posisi kontrol guru. Nah tadi ada 5 ya. Mungkin yang lain masih bingung. Kalau mungkin yang kebetulan ibu guru 2 ya. Kalau yang pertama kemarin sudah saya jelaskan. Ini saya agak balang tadi. 5 posisi kontrol guru itu memang harus kita pahami. Posisi kontrol guru itu tadi sebagai penghukum, pembuat berasa bersalah itu sebisa mungkin kita jauhi, kita hindari. Jangan lagi kita gunakan setelah kita tahu akan hal ini. Karena itu memang negatif dia, hasilnya negatif. Terus yang kalau pemantau, sebagai seorang teman, sebagai seorang manajer, teman dan pemantau itu memang positif, masih berdampak positif, sama juga dengan manajer. Tetapi di dalam aplikasinya, usahakan sebisa mungkin, kalau tidak dalam keadaan mendesak, jangan digunakan posisi teman dan posisi pemantau itu. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, kita tidak dilarang untuk menggunakannya, tetapi sebisa mungkin kalau memang masih bisa kita gunakan posisi yang kelima itu sebagai seorang manajer, maka gunakanlah sebagai seorang posisi manajer. Karena memang itulah posisi yang terbaik, posisi yang mengatur, bukan berarti mengatur memaksakan, tapi mengatur kita memberikan
kita menuntun, kita menjadi among bagi siswa kita. Terus tadi apa yang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang memang harus kita praktekkan. Bagaimana caranya kita membuat siswa kita memiliki motivasi dari dalam kalau dia tidak punya keyakinan akan nilai-nilai kebaikan. Nah, Bapak Ibu Guru bisa memulainya dari kelas masing-masing. Buat satu kesepakatan antara Ibu Guru, antara Bapak Guru dengan siswa-siswanya. Misalnya pada saat jam 2 kumpulkan anak-anak semua, terus bisa menjelaskan bisa membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas ini yang digali dari peraturan-peraturan sekolah. Nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu Guru yang mau melaksanakannya, dan memang saya sangat berharap Bapak Ibu Guru bisa memiliki keyakinan, bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Ini mungkin contoh yang sudah saya buat di kelas saya sendiri. Ini ada. Pada saat saya membuat, saya memang memberikan ruang kepada anak-anak saya untuk menyampaikan apa saja yang mereka ketahui tentang peraturan sekolah, dan bukan saya yang menyebutkan, anak-anak. Bu Guru, dilarang keluar, misalnya dilarang keluar dari halaman sekolah. Bu Guru, kita tidak boleh merusak peralatan sekolah. Bu Guru, kita harus menghargai teman, kita harus menghormati guru. Itu contoh-contoh peraturan sekolah yang anak-anak ketahui, dan masih banyak. Tadi pada saat praktek ada 10 aturan sekolah yang anak-anak sebutkan. Saya tuliskan di papan tulis, setelah itu saya pisahkan, saya pilah-pilah, yang nilainya di situ sama, saya ambil. Misalnya menghargai teman, tidak membuli teman, itu masuk pada pada nilai kebajikan menghargai, masuk pada nilai kebajikan menghormati. Misalnya menjaga lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, itu masuk pada nilai kebajikan kebersihan. Itu. Nanti pada saat Bapak Ibu praktek bisa saya bantu kalau memang ada yang mau melaksanakan dalam minggu ini atau minggu depan, silakan. Lebih baik lebih cepat, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau ada keyakinan kelas, maka pada saat Bapak Ibu Guru menerapkan disiplin positif atau menerapkan segitiga restitusi tadi, anak-anak sudah tahu. Kalau anak-anak tidak punya kesepakatan kelas, tidak punya keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru tanyakan misalnya, ya kalau kebetulan anak-anak yang pada saat kita tanya pikirannya lagi tenang, mungkin dia bisa menjawab sesuai hati nuraninya dia. Tapi kalau anak-anak memang yang kita dapatkan tidak ini, dia bingung. Tetapi jika ada sudah keyakinan kelas, misalnya saya tadi contohnya ada teman di kelas, ada anak-anak di kelas 5, tiba-tiba berkata yang tidak baik sama temannya, cukup saya ingatkan, masih ingatkan keyakinan kelas kita, itu secara spontan dari saya. Ya Bu Guru, apa itu keyakinan kelas yang kita sepakati? Menghargai teman Bu Guru. Nah, mereka lebih mudah mengingat. Jadi kan ringkas, tidak perlu, maksudnya aturan sekolah kan kalau dijabarkan itu kan panjang, banyak, berlebar-lebar. Jadi kita pilah-pilah saja, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kelas kita masing-masing. Entah di kelas 1 misalnya apa, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kalau di kelas 5 tadi ada 6 keyakinan kelas. Ada kebersihan, ada menghormati, menghargai, kesehatan, bertanggung jawab, tadi ada 6, sekitar 6 yang saya sepakati bersama anak-anak. Jadi satu nilai kebajikan tapi meluas pemahamannya. Bisa kita istilahnya jelaskan lagi ke anak-anak, nilai ini dia menyangkut ini. Tapi satu diingat, iya, ternyata satu ini dia banyak bisa diterapkan di mana-mana. Ini contoh yang modul kemarin ya Pak Pancin. Nah, di sini bisa dilihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita mau bicara terus, selalu kembalikan anak-anak buku ke tempatnya. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain. Ini sudah ada contoh semua ya, Bapak Ibu bisa lihat. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ada nilai keselamatan. Dilarang merokok, tadi ada anak-anak juga waktu kelas 5 tadi jawabnya, Bu Guru dilarang merokok. Nah betul, berarti itu nilai apa anak-anak? Kalau kita tidak merokok itu, pada saat itu ya saya menjelaskan lagi, kalau misalnya kita merokok itu kira-kira apa yang terjadi? Bu Guru, saya batuk-batuk, kita sakit, berarti apa yang terganggu? Kesehatan Bu Guru. Artinya kita pandu mereka
untuk memahami. Jadi secara tidak langsung mereka, oh iya ternyata betul. Oke, bisa kita kembali. Nah oke, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas, ada kaitannya dengan posisi kontrol guru. Pada saat kita melakukan segitiga restitusi, maka pada saat itulah kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi, kalau kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, maka kita terapkanlah pendekatan segitiga restitusi. Ini yang harus ada kaitannya. Dan keyakinan kelas kita sudah punya di dalam kelas masing-masing, kita sudah sepakati. Jadi bila ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan siswa kita, bisa kita lakukan dengan pendekatan ini, segitiga restitusi. Jadi pada saat kita melakukan pendekatan segitiga restitusi, maka pada saat itu pula kita sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, itu sekaitannya. Oh ini yang sedikit yang tadi. Oke, jadi segitiga restitusi tadi ada 3 tahap ya. Menstabilkan identitas, validasi, validasi apa tadi? Kebutuhannya. Terus menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu tadi maksudnya bagaimana upaya kita untuk tidak langsung menjustis siswa kita. Misalnya dia melakukan kesalahan, kekeliruan, langsung kita marahi. Hei, kenapa kau lakukan itu? Kau tidak tahukah itu kalau itu jelek, kalau hal itu buruk, misalnya. Itu tidak boleh begitu. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita dekati siswa kita, panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin ada yang berkelahi, kita panggil dulu, baru kita, misalnya berkelahinya gara-gara dia misalnya diganggu. Terus kita sebagai seorang guru, kita dekati, kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya, kita katakan misalnya. Bu guru juga akan seperti itu. Kalau bu guru diganggu, bu guru juga akan seperti itu, mempertahankan. Nah, kita stabilkan dulu seolah-olah kita berada di pihaknya. Jadi anak-anak akan merasa, oh bu guru dia tidak sedang memarahi saya. Bu guru tidak sedang menghukum saya dengan kata-kata misalnya. Tapi memang kita pendekatan, kita berusaha memahami kondisinya siswa itu sendiri dulu. Kita menempatkan diri kita, misalnya pada saat kita menjadi siswa itu. Iya, bu guru juga pernah seperti itu nak, pernah juga seperti itu nak, berbuat kesalahan yang seperti kamu lakukan. Jadi siswa akan merasa, oh iya bu guru ternyata dia tidak marah saya, ternyata ini artinya psikologisnya dia akan merasa lebih tenang. Oh iya bu guru dia tidak harus marah, saya balik. Nah dia akan terbawa, oh iya. Setelah itu baru kita terapkan yang kedua. Mana tadi yang kedua tadi yang modus itu kan boleh papan terlanjut. Nah validasi kebutuhan. Barulah kita tanyakan. Setelah dia tenang, dia stabil, kita tanyakan nih apa keyakinan, kenapa dia melakukan, apa alasannya. Nah, kita tanyakan. Pasti anak-anak itu melakukan itu karena ada alasan. Tidak mungkin tidak. Orang anak-anak terlambat sekolah saja itu kalau kita tanya pasti ada alasannya dan beraneka ragam. Setelah mungkin kita tahu alasannya, baru kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, tadi contoh kalimatnya sudah saya buatkan tadi di modul yang tadi. Kita tanyakan, misalnya nak, kira-kira dengan tindakanmu atau dengan apa yang kamu lakukan ini, adakah nilai keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nah, misalnya, anak-anak akan ingat bu guru, kita tidak boleh, kita menghargai teman. Ternyata anak-anak itu akan menyadari dengan sendirinya. Bu guru, saya bertanggung jawab, nilai bertanggung jawab misalnya. Saya sudah melanggar nilai bertanggung jawab, nilai menghormati. Terus setelah dia menyadarinya, baru kita tanyakan, apakah ada cara yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita tawarkan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri atas kesadarannya sendiri dan berusaha mencari solusinya sendiri. Tapi kita di sini tetap menuntun, bukan membiarkan. Kita menuntun, kita menjadi seorang among. Oke.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditunjukkan dulu videonya ya Pak Panji, sekilas saja dulu, nanti baru kita praktek supaya lebih real lagi. Mungkin ada yang jadi sukarelawan, praktek sebentar. Apakah mau di kita tunggu? Atau mungkin sambil menunggu, apakah ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Mungkin ada bagian yang saya terlalu cepat menjelaskan, atau secara umum sudah dipahami, Ibu-ibu? Oh, keyakinan kelas ya. Ini memang keyakinan kelas harus praktek langsung di kelas. Nanti insya Allah saya akan membantu. Kalau di kelas 1 itu kan agak beda, karena anak kelas 1 kan belum bisa semuanya baca tulis kan. Jadi mungkin kita pakai metode, misalnya kita yang tuliskan, anak-anak yang berikan mungkin bintang atau apa, di mana anak-anak setuju, kita pakai metode yang berbeda. Oke. Kita sambil menunggu ya. Oh iya. Di mana ya itu? Yang di bagian atas. Oh. Itu. Bukan yang sana kita salah ya ini Pak. Nah itu. Ya saya yang ada nama ya. Yang itu. Ini spontan memang saya lakukan saat itu, kebetulan ada tugas. Nah, ini yang spontan saya lakukan. Itu bisa diputarkan yang bagian videonya saja, Bu Nancy. Ini ada suaranya? Ini adalah contoh kasus pertama. Ini memang kita waktu itu disuruh membuat. Nanti lanjut di bagian yang ini kasusnya ya. Kita percepat yang ada videonya pada saat dengan siswa. Di bawah dipercepat. Ya, yang cari yang ada dengan bubur. Ini. Dari awal. Ini sudah oke sedikit. Oke, gini sudah berkata sedikit. Nah ini memang kebetulan kasusnya ini pada saat itu saya pikir, nah bubun ini, cuma sini saya tulis bubun atau subuhan, dia terlambat. Sudah jam berapa ya waktu itu? Hampir jam 8 dia datang. Saya kebetulan kan piket, jadi saya keluar dari kelas, tapi saya panggil saja bubun. Sebentar ada bubun. Jadi saya persilakan dia dulu belajar di kelas 4, tidak langsung saya ajak bicara, tidak. Saya persilakan dulu dia mendapatkan haknya. Saya pun juga mengajar dulu. Setelah jam istirahat, baru saya panggil dia. Nah di sini baru saya terapkan segitiga restitusi. Saya tanya dulu kenapa, misalnya saya ajak dulu ngobrol, kenapa saya panggil,
Terus saya tanyakan juga mengapa dia bisa terlambat, saya cari tahu alasannya. Setelah itu buat kesepakatan. Oke, jam jam 7 lewat 5 menit paling telat kita sudah berbagi. Nah, itu tahu kalau tadi itu terlambat. Berarti dulu kira-kira kalau bubur melanggar melanggar ya, berarti kita juga punya keyakinan bahwa kita sebagai anak sekolah yang baik tidak boleh terlambat bersalah. Datang jam berapa ya? Dari jam 15. Kalau lewat pasti bisa dipanggil. Itu harus sudah terlambat. Kemudian ada satunya ya. Dia mau tahu kenapa dia terlambat tadi. Tidurnya agak telat ya. Biar kalau ada sekolahnya kan tidurnya jam 9. Paling terlambat jam 10. Berarti karena dulu terlambat tidur. Ya, jadi pada saat saya menanyakan kenapa dia bisa terlambat, dia katakan saya dengan mama pergi jenguk nenek. Jadi jam 11 saya pulang tidur. Jadi dia telat gara-gara terlambat tidur. Setelah itu saya tanya lagi, kalau di rumah siapa yang cepat bangun duluan? Saya, Bu Guru. Ternyata memang dia yang bangun duluan. Nah, pada saat di bagian menanyakan keyakinan, karena kebetulan Bubut ini bukan di kelas 5, saya berusaha mengolah kalimat saya yang kira-kira bisa dia pahami. Jadi saya modifikasi kata-katanya. Lain halnya kalau mungkin sudah di kelas 5 yang sudah ada kesepakatan berupa keyakinan kelas, mungkin bisa langsung saya tanyakan saja nilai apa yang sudah kita sepakati bersama yang kamu lakukan misalnya. Nah, pada saat ini, kegiatan ini, pada saat menerapkan pendekatan restitusi ini, saya modifikasi kalimat saya. Saya menggunakan aturan sekolah dulu supaya dia bisa pemikiran dia bisa terbuka dulu sampai saya bawa dia kepada nilai kebaikan. Jadi seperti itu. Karena memang kondisinya dia, kalau saya mau langsung tanya keyakinan kelas, karena memang bukan di kelas 5 dan memang dia belum punya pemahaman tentang hal itu. Jadi memang kalau di SD itu salah satu kelebihannya kita itu bisa jadi guru BK. Kalau di SMP SMA teman-teman yang sesama CGP itu mereka menanyakan ke Pasil, Ibu, bagaimana dengan kami yang di SMP di SMA yang punya guru BK? Pada saat saya menanyakan ke guru BK, kan ini tugasnya guru BK sebenarnya Pak Kais ya. Nah, terus apa kata fasilitator waktu itu? Sesuaikan saja, berbagi tugas saja dengan guru BK, mana yang bagian harus dihandle oleh guru BK yang berat-berat mungkin, dan mana yang bisa dihandle oleh wali kelas. Makanya kita ini SD sebenarnya bagusnya apa, karena kita bisa langsung jadi guru BK sekalian, kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kalau teman-teman di SMP, SMA, SMK mereka harus berbagi dengan guru BK memang, karena ada guru bimbingan konseling yang khusus menangani hal ini. Oke, dimatikan ya. Sekarang mungkin bisa kita langsung praktek saja biar lebih valid, lebih mantap. Kira-kira ada yang bersedia jadi guru, ada yang bersedia jadi murid, yang sukarelawan. Kasusnya kita ambil misalnya mengganggu teman. Coba kasusnya mengganggu teman, misalnya ini Bu Guru, siapa ya, Bu Guru Sari contohnya, ada muridnya dia berkelahi. Salah satu muridnya itu merobek kancing baju temannya. Terus taruhlah muridnya itu namanya Doni sama Bobo contohnya. Nah, Doni ini menarik
baju temannya sehingga kancing bajunya terlepas. Kira-kira pendekatan segitiga restitusi seperti apa yang akan kita terapkan? Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi guru yang dihadapkan pada kasus tersebut, atau Pak Pance dengan Pak Jusma mungkin Pak KS yang bisa praktek saja, ibu-ibu saya bingung yang mana saya mau ini, atau Bu Suarmin kasusnya seperti itu, kira-kira coba ya senior dulu, berarti senior Pak KS dengan Pak Pance. Biasanya Pak KS yang jadi guru, taruhlah Pak KS yang jadi guru, kasusnya seperti itu, ada 2 murid. Muridnya taruhlah Pak Panci, harus ada 1 sebenarnya, tapi karena tidak ada pria berarti kita ambil perempuan saja ya. Iya, perempuan saja dua-duanya. Berarti gurunya siapa? Pak KS atau Pak Panci? Ayo. Ayo coba. Atau ini sebelum kita mulai, coba saya kasih ice breaking dulu sebentar. Coba Bapak Ibu duduk saja. Sebentar kalau mau berdiri boleh, tapi ini duduk saja. Coba ikuti apa yang saya ucapkan. Apa instruksinya? Ikuti apa yang saya ucapkan. Saya yakin ini masih konsentrasi semua. Ini permainannya tentang bebek ayam. Oke, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bebek ayam. Semangat dong. Yo. Berdiri yang ini semangat, benar semangat. Kita ini mau belajar sepanjang hayat, jangan mudah menyerah. Oke, coba ulangi lagi semangat. Bebek ayam. Ayam bebek. Ada berapa bebek? Nah, oke, siapa tadi yang jawab? Ada 3. Semuanya menjawab. Kalau Pak Panci tadi menjawab? Oke, ternyata yang konsentrasi cuma Pak Panci sendiri. Nah, ini kan melatih konsentrasi. Tadi saya katakan apa? Ikuti apa yang saya ucapkan. Ternyata Pak Panci konsentrasi. Ini bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu mengajar murid-muridnya di kelas. Jadi kita punya variasi, punya ice breaking. Sebenarnya saya punya banyak ice breaking, cuma belum sempat saja untuk mendemonstrasikan. Nah ternyata konsentrasi Bapak Panci sendiri. Ibu-ibunya ngantuk, ibu-ibunya pikir cucianku banyak di rumah, ibu-ibunya sakit, misalnya ada yang sakit, ada yang ini, ada yang punya bayi, ya sudah terbagi, ada yang mikir sudah gelap di langit, semua pulang kemudian cepat-cepat kita bicara. Oke. Ya, ternyata makanya kalau kita menghadapi anak-anak kita di kelas, jangan kita salahkan anak-anak kita, sudah bosan nih dia, jenuh nih. Anak-anak tuh kadang tidak konsentrasi nih, dia mau pikir nih jajan, dia mau pikir nih main, atau mau pulang nih. Jadi pandai-pandai kita memvariasikan di dalam kelas biar kelas kita tidak jenuh, bisa lewat permainan, lewat ice breaking, lewat lagu, terserah kita, kreatifnya kita saja sebagai seorang guru. Ternyata itu lewat ice breaking bagus. Ya. Karena saya sudah tidak harus terapkan itu ternyata bagus. Betul cara pandai. Ada nilai konsentrasi, ada nilai pengetahuan juga yang tersirat di dalamnya juga ada. Bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Betul sekali Mama. Itulah yang saya katakan, kita ini memang pengajar ini atau pendidik ini harus kreatif. Saya juga berbicara seperti ini tidak mudah karena kadang juga kalau datang jenuh, apa nih mau bikin ini sama anak. Tapi kembali lagi ke niat saya, karena memang saya itu resiko saya jadi seorang guru. Kenapa kita jadi guru? Sebab sudah jadi guru. Kalau begitu nggak usah jadi guru, kalau memang tidak siap untuk menghadapi anak didik kita. Makanya kita sebagai seorang guru itu ingat, kita itu pembelajar sepanjang hayat. Mungkin anak-anak sudah tidur, kita sebenarnya sebagai seorang guru masih belajar. Kita menyiapkan materi untuk esok hari. Karena saya pernah ketemu seorang bapak yang kerja di kantoran, dia pernah ngomong begini, jadi guru itu tidak mudah. Guru itu bisa jadi orang kantoran, tapi kita orang kantoran belum tentu bisa jadi guru. Karena kebanyakan yang kita hadapi kan kertas, buku kalau di kantor kan angka-angka, sementara guru itu atau pengajar dihadapi manusia yang hidup, dihadapi juga administrasi yang rumit.
Nah, jadi mereka sendiri secara tidak langsung mengakui guru itu hebat sebenarnya. Tapi guru yang mana dulu? Jangan sampai guru yang hanya datang menggugurkan kewajiban. Datang saja nih, selesai. Saya ajarkan materi A tambah A selesai. Tapi kita hanya sekedar mengajar, bukan mendidik. Beda itu. Mengajar ya kita ajar saja, gampang. 1 tambah 1, 2. Nilai apa yang terkandung dalam angka 1 itu kita tidak jelaskan. Itu bedanya seorang pengajar dengan pendidik. Beda itu. Jadi bagaimana kita semua berusaha, termasuk saya sendiri, banyak kekurangan. Dan jujur saja, semakin banyak ilmu yang kita tahu, semakin kita merasa kecil. Makanya kalau ada orang yang misalnya dia sudah belajar sana sini, terus dia merasa hebat, merasa sudah pintar, merasa sudah sombong, itu salah. Kalau saya pribadi, semakin banyak saya tahu, semakin saya kecil. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana Pak Panji? Iya betul. Ternyata apa yang saya tahu itu cuma setetes. Tidak ada apa-apanya. Masih banyak hal-hal lain yang tidak saya tahu. Dan itu memang kita sebagai seorang pendidik, kita terus mengupgrade, kita punya pengetahuan, kita punya skills, kita punya keterampilan. Jangan pernah kita berhenti. Sudah merasa cukup di zona nyaman, sudah saya cukup begini saja nih. Nah, itu persepsi yang keliru Bapak Ibu. Jadi kita tetap semangat, saya mengajar juga Bapak Ibu tetap semangat. Jadi bagaimana tadi prakteknya Pak KS? Jangan kita lupa, kita lanjut dulu, sedikit saja 5 menit. Siapa yang mau jadi muridnya, begini saya ubah skenario-nya. Berarti ini yang berkelahi, ceritanya namanya Marni. Ada murid bernama Marni, saya tidak panggil ibu, karena siswa ini dulu. Marni dengan Jumi. Mereka ini harus berkelahi. Gara-gara baku ejek, ini Marni, dia sebut-sebut namanya mamanya ini Jui dia tidak terima. Akhirnya dia baku jambak. Terus tiba-tiba temannya datang menyuguhi Patri, datang menyuguhi Sari, Juarmin, guru. Jangan, mengejek orang tua. Mengejek nama orang tua. Lebih baik sistem mengerjain, misalnya menarik baju kah, menarik rambut. Oh begitu. Ya, Boleh. Jadi kita kembali ke kasusnya jambak-jambakan. Berkelahi apa sih yang berkelahi kan? Oh usil, ya oke. Kita rubah skenario-nya usil nih. Berarti ini Jui ini gak usil sama Marki, dia suka usil memang terkenal di sekolah. Kemudian datang ini Patri, ini datang ini Patri, datang ini Sari. Bu guru, Pak Guru, itu 2 orang yang berkelahi. Siapa nih? Patri dengan Jui, Marni dengan Jui. Nah, terus kepala sekolah, kebetulan hari ini pikirnya tidak ada. Kepala sekolah yang handle. Nah, sekarang kepala sekolah yang hadapi dulu. Jadi dia bilang kepala sekolah begini, iya kita bawa nih, itu temanmu di sini suruh menghadap dulu. Nah, datang ini, jadi bagusnya kita bawa bangku di depannya. Bawa bangku 2 orang karena 2 orang bermasalah. Oke. Ada. Oke. Kita praktekkan langsung. Ingat ya, validasi tindakan yang salah Pak KS. Validasi tindakan yang salah, menanyakan kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Oke. Iya, dipanggil langsung nih duduk katanya 2 orang. Assalamualaikum dulu kan murid. Assalamualaikum. Tadi ada temannya kita yang lapor. Bisa diulang dulu? Saya ambil video barunya supaya baru dia. Bismillah, saya baru mendapatkan laporan dari teman kalian, salah satu siswa bahwa telah terjadi pertengkaran sampai berkelahi antara Mani dengan Jui. Nah, jadi pertengkaran itu bisa saja terjadi di antara kita karena sesungguhnya
tapi sebagai guru kan saya ingin mengetahui apa penyebab sesungguhnya sehingga terjadi pertengkaran. Karena sesungguhnya pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang baik dan itu dilarang. Itu saya tanya dulu kenapa sampai memukul Jui menjambak katanya rambutnya. Begini Pak Guru, tadi dia selagi sejalan, dia menaruh baju saya. Saya kira dia main-main, tapi ternyata tidak. Hampir baju saya ini robek, sehingga saya tidak terima akan perbuatannya itu Pak Guru. Jadi saya kembali juga membalas untuk menjambak rambutnya. Iya. Bagaimana Jui, kenapa bisa menjambak rambutnya, menarik bajunya, Mbak ini, karena perbuatannya kita menarik bajunya, ya, dia jambak nih rambut. Jadi saya mau tanya apa alasannya kita sehingga kita tarik bajunya? Sebenarnya Pak Guru menangis dan sudah dididik saya. Jadi saya berpikir harus balas ini lagi. Jadi karena dia suka ejek, kemudian kita langsung tarik bajunya. Karena kita tarik bajunya, mati ini menjambak rambutnya kita sehingga terjadi pertengkaran. Iya Pak. Tapi ini Pak Guru bukan sendiri itu saja, banyak teman-teman yang sering juga begitu. Memang sudah kebiasaan. Iya, banyak teman-teman saya sering menyebut nama orang tua, tapi nanti dia yang tersinggung. Oke baik, jadi saya sudah mendengarkan alasan keduanya. Jadi ini saya ingin memberikan pesan di antara kalian berdua bahwa sesungguhnya kita ini satu di sekolah ini, kita semuanya bersaudara, sama-sama bersaudara, kita dalam satu keluarga. Jadi kalian itu anak-anak saya, jadi bapak ibu kami adalah kami sebagai guru. Jadi perbuatan ini sesungguhnya tidak bagus untuk dilakukan karena akan bertentangan dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa itu? Iya. Menurut kalian? Kalau menurut kalian keyakinan kelas apa yang kalian langgar ya? Dengan melakukan pertengkaran, mengejek sesama kalian, kemudian mencela orang tua. Ini menurut kalian apa yang dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menurut teman. Iya. Jadi apa? Tapi keyakinan kelas yang kalian langgar yaitu tidak menghargai orang lain. Iya. Kemudian tidak Tidak pakai kata negatif Pak Panci. Keyakinan kelas yang kita langgar adalah menilai, menghargai orang lain. Jadi saya ulang, jadi keyakinan kelas yang kita langgar itu saling menghargai. Melanggar itu berarti kita tidak melakukan. Sudah melakukan kesalahan dengan melanggar saling menghargai. Seharusnya ini harus kita jaga, harus kita terapkan karena ini sudah menjadi kesepakatan kita di sekolah ini bahwa keyakinan ini harus kita jalankan. Jangan terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal itu. Nah, sekarang Apakah mau minta maaf terus tidak akan lagi mengulangi? kira-kira solusinya supaya ini tidak terjadi, tidak terulang kembali. Kira-kira apa yang kita lakukan, yang kalian lakukan ini supaya pelanggaran ini tidak terulang kembali? Ya, saya mengakui dalam Guru Jui dan saya berjanji tidak akan lagi mengulangi untuk kedua kalinya.
kembali lagi, kemudian meminta maaf. Kalau begitu silakan minta maaf untuk jabatan. Minta maaf ya. Terima kasih Pak Guru. Hah? Semati ya? Coba supaya Masih satu ini kan? Oke, baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Guru dan guru-guru yang sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi, kepada Pak Guru Pance, kepada Bu Guru Marni, kepada Bu Guru Jumi, dan juga kepada Bapak KS dan semua guru-guru yang hadir saat ini. Mungkin sudah sampai di penghujung kegiatan pada kegiatan diseminasi di sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mungkin membutuhkan tanggapan dari rekan-rekan guru sekalian. Mungkin bisa saya mulai dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tanggapannya terhadap kegiatan diseminasi pada hari ini. Silakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin di depan. Terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan sore hari ini dalam kaitannya kita pada kesempatan diseminasi yang diselenggarakan oleh teman kita Bu Dian, dalam hal ini peserta CGP Angkatan 8. Kemudian terkait tanggapan dalam hal ini pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sangat positif. Artinya di sini menjadi ajang atau ruang untuk berbagi ilmu, dan saya rasa untuk tempat-tempat di tempat lain khususnya di Kecamatan Mendoa mungkin kegiatan seperti ini tidak pernah dilaksanakan. Olehnya itu pada kesempatan kali ini saya selaku pimpinan bahwa kita sangat bersyukur sekali dengan adanya rekan kita yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya yang kedua terkait tadi kegiatan yang telah kita praktekkan mengenai segitiga restitusi, bahwa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua salah satunya mengenai guru BK, bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini seperti yang pernah disampaikan dari BPG bahwa ada kaitannya dengan Badan Akreditasi Nasional. Di SD itu seperti yang disampaikan tadi Bu Dian bahwa agak beda dengan sekolah yang level SMP dengan SMA. Kalau SMP dengan SMA itu memang ada khusus guru BK-nya, guru bimbingan konseling, untuk menangani hal-hal yang seperti tadi yang kita contohkan. Kalau terjadi masalah-masalah yang terjadi di dalam sekolah. Nah, untuk level sekolah dasar atau SD itu memang sudah ada penjelasan dari BPNP bahwa guru BK dia di level SD itu memang merangkap. Jadi kita merangkap dari guru kelas, merangkap juga sebagai guru bimbingan konseling. Pada saat sosialisasi akreditasi pada saat itu disampaikan memang dalam satu sekolah kan harus disiapkan ruang BK. Hanya kalau dalam level SMP SD itu ruang BK-nya dia masing-masing kelas. Jadi penyelesaian
kasus-kasus atau masalah-masalah yang timbul karena siswanya kita, ya kita selesaikan sendiri di kelas masing-masing. Jadi saya kira untuk tanggapan saya selaku pimpinan ya seperti itu. Tadi yang terakhir masalah guru BK, memang kita melakukan dan alhamdulillah kan yang kita praktekkan itu ya sangatlah positif, dan kita berharap pada semua teman-teman guru, rekan-rekan guru, kalau bisa semua kita bisa aplikasikan, utamanya dalam hal ini tadi segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah kita, khususnya anak-anak didik kita, itu yang pertama kita lakukan dalam segitiga restitusi itu terbagi 3 tadi yang saya baca. Yang pertama, menstabilkan dulu keadaan, menstabilkan identitas. Mungkin kata-katanya masih terngiang di sama kita bahwa kesalahan itu semuanya wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua apa? Kemudian memvalidasi keadaan. Artinya kita menanyakan apa penyebab sehingga dia terjadi di masalah. Kita tanya dua-duanya, apa penyebabnya. Nanti karena setiap masalah itu pasti ada penyebabnya. Kemudian yang ketiga, setelah kita menstabilkan identitas, validasi keadaan, yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan. Saya kira seperti itu. Tadi kita sudah praktekkan juga kegiatan segitiga restitusi, dan saya kira cukup untuk tanggapan saya. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tanggapan dan apresiasi yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dari Institut Tertutup Noha. Selanjutnya mungkin saya mau minta tanggapan dari Bapak Ibu rekan guru, siapa yang mungkin bisa mewakili 2 orang. Pak Guru Panci, silakan. Yang dari Ibu Guru siap-siap yang berkenan untuk memberikan tanggapannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Budian selaku calon guru penggerak, karena atas pemaparan beliau saya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini. Ya, di antaranya yaitu bagaimana berperilaku positif. Kemudian mengenai kita ini di posisi sebagai guru apakah pembuku, teman, atau posisi sebagai manajer. Nah, ternyata selama ini yang saya lakukan secara pribadi masih banyak terjadi kesalahan yang kita lakukan, dan melalui kegiatan ini insya Allah saya akan memperbaiki apa-apa yang ada yang selama ini yang salah. Mudah-mudahan kedepannya ini kegiatan ini tetap kita laksanakan, bisa berbagi kepada rekan-rekan guru, sehingga pelaksanaan kegiatan di sekolah ini bisa kita capai apa yang kita harapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Guru Panci. Alhamdulillah sampai agak merinding juga saya dengarnya. Maksudnya Pak Guru Panci itu dari kata-katanya sangat tersirat dan tersurat bahwa memang beliau itu memiliki pemahaman dan sudah bertekad. Itu dapat saya rasakan dari dirinya beliau memang. Oke, selanjutnya dari Ibu Guru, siapa yang akan memberikan tanggapannya, antara Kak Bu Suarin atau Kak Bu Marni? Ini Bu Marni, Kak Bu Suarin. Oke, semuanya juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tanggapan saya yang pertama melalui kegiatan ini, saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini, khususnya kepada ibu Dian yang mau memberikan kita atau mau berbagi ilmu dengan kita, di mana mungkin untuk saat ini khususnya kita di sekolah sangat susah, bukan susah juga untuk mengetahui ilmu apa yang dimiliki oleh ibu Dian. Mungkin yang pertama, dan yang kedua, masalah materi ini sangat berguna untuk kita, khususnya saya pribadi sangat berguna, khususnya saya istilahnya di sekolah ini masih terbilang baru, jadi masih sedikit menyesuaikan baik dari teman-teman guru, dari lingkungan sekolah. Di sini pelajaran yang kita terima dari Bu Dian ini sangat bagi kita sangat berguna. Di mana tadi itu sempat saya mengutip masalah di konsep inti budaya positif. Khususnya kita sebagai guru, di poin yang pertama itu merubah paradigma belajar. Iya, di sini tentu kita sebagai guru itu kita harus kembali mungkin di beberapa tahun yang lalu atau di semester-semester yang lalu, cara kita mengajar mungkin kita masih melakukan metode-metode itu hanya satu metode, tetapi dengan adanya pembelajaran dari Bu Dian ini sangat banyak materi yang kita harus kembangkan. Semoga kedepannya dengan adanya kegiatan ini kita semua Dewan Guru bisa meningkatkan cara pembelajaran kita menghadapi siswa-siswa kita supaya kedepannya siswa kita semakin bagus dalam menerima pembelajaran, dan kita juga sebagai guru semakin dapat meningkatkan kompetensi kita dalam menghadapi siswa-siswa kita di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Suami yang sudah memberikan pengalamannya juga, memberikan juga penguatannya kepada kita semua agar jangan lelah dan mudah menyerah menjalani profesi kita sebagai seorang pendidik. Kita adalah pendidik generasi muda, generasi yang akan menjadi penerus bangsa kita sendiri. Sekolah dasar itu kenapa 6 tahun? Karena memang sekolah dasar itu pembentukan dasar. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas apresiasi dan juga partisipasi dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan SD Negeri 1 Pikunoha dan juga keaktifan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru di kegiatan sore hari ini pada aksi nyata modul 1.4 yang telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Konawe. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat di hari-hari berikutnya. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata yang tidak sengaja menyinggung Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, hari ini di jam pembelajaran setelah istirahat, guru mau mengajar kalian, kita mau buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu isinya tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sudah kita tahu dan kita sepakati bersama. Nanti kita jadikan keyakinan kelas. Bisa apa tidak? Bisa. Oke. Coba guru mau tanya dulu siapa ya? Anissa dulu. Anissa, ada tidak peraturan sekolah yang Anissa tahu? Misalnya kita harus seperti ini, kita dilarang seperti ini. Apa yang Anissa tahu salah satu peraturan sekolah?
Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Siapa lagi yang mau kasih pendapatnya? Laki-laki siapa? Maju, laki-laki ayo. Ayo maju. Rizal, maju. Maju. Silakan sini. Ayo silakan maju. Pelan-pelan sampai jatuh. Peraturan sekolah yang Rizal tahu, seperti yang sudah disebutkan Anissa tadi, misalnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi Rizal tahu misalnya apa? Ada sana. Dilarang merokok. Dilarang merokok, betul. Tepuk tangan dulu. Lagi. Oke, siapa lagi? Aisyah, Febri. Silakan Febri. Misalnya kita harus seperti ini, kita dilarang seperti ini. Apa yang Febri tahu? Sudah 2 orang ya, Anissa dan Rizal. Tambah lagi. Senang kalau semangat. Balik sana ya sama teman-temannya. Apa yang Febri tahu peraturan di sekolah? Hargai guru. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan lagi untuk Febri. Laki-lakinya lagi gantian. Ayo, semuanya punya kesempatan. Guru kasih kesempatan yang sama. Siapa lagi? Ayo, semangat, jangan takut, jangan malu. Rizal sudah mewakili laki-laki. Coba Islan. Coba Islan. Boleh. Ada sana sama teman-teman. Apa? Hadir terus. Artinya Islan bilang kita harus selalu hadir di sekolah tepat waktu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, satu lagi yang dari perempuan ganti-gantian sampai semua dapat kesempatan. Ayo, bapak dulu dong, bapak dulu. Ih, Febri aja tadi terakhir. Ibu salut sama Febri, dia sama dengan Amanda. Ayo yang lain. Bisa deg-degan guru, saya takut. Ayo gantian. Ada Amilan sebagai ketua kelas, mana? Ayo maju. Maju Amilan. Apa yang Amilan tahu? Menjaga kerapian. Oke, tepuk tangan lagi untuk Amilan. Lagi-lagi satu orang. Siapa? Fatir sama Esa. Oke, mantap Esa, rapi lagi bajunya. Ini baju. Ayo Esa. Oke. Esa, apa yang Esa tahu tentang peraturan sekolah, entah yang dilarang ataupun yang disuruh? Pilih saja yang mana, boleh 2 contoh, 2 boleh. Balik ke sana biar teman-teman dengar. Jangan pulang bolos. Jangan pulang bolos, apa lagi? Ada lagi nggak yang mau dikatakan, yang diketahui? Atau satu saja? Oke, satu saja. Terima kasih, tepuk tangan. Perempuan lagi. Siapa? Oke, Amanda. Oke, boleh Amanda dulu ya. Temannya yang belum maju. Nanti lagi boleh kita teman-teman. Apa Amanda mau sampaikan tentang peraturan sekolah? Dari halaman sekolah. Coba ulangi. Oke, tepuk tangan. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Baik, kurang tadi. Sekarang yang laki-laki tidak Fatir. Fatir langsung aja. Fatir sendirian. Oke, Fatir tadi udah berpikir apa ya? Oh, saya ingat nih. Oke, Fatir. Tidak boleh membuli. Oh, mantap. Tidak boleh membuli. Tepuk tangan. Tidak boleh membuli. Fatir tuh tahu tidak boleh membuli. Siapa lagi yang perempuan? Baby tunggu dulu ya. Ada yang belum? Aisyah sama Jana. Ayo maju Jana. Aisyah ayo berdua sama Jana biar tidak malu. Aisyah, oke. Mungkin Aisyah harus ada teman. Apalagi yang diketahui tentang peraturan sekolah? Tidak boleh merobek-robek buku. Artinya kita menjaga peralatan sekolah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Jana. Aisyah. Balik sama teman-teman. Jarang minum berlanda. Jarang apa? Oh, maksudnya itu
mengkonsumsi minuman-minuman itu yang kalian biasa beli dulu toh yang berwarna-warna itu. Karena itu merusak kesehatan kalau dikonsumsi terus-menerus. Betul, terima kasih untuk Aisyah. Sudah selesai semua? Febri mau tambahkan lagi satu boleh sini. Kita lanjut. Febri mau tambahkan, kalau ada yang mau tambahkan lagi boleh. Silakan, bebas. Hargai guru dan kakak guru. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada selesai kalau ada lagi. Ada lagi? Tidak ada. Oke, hargai ibu bapak guru, tepuk tangan. Ada yang mau tambahin lagi? Tambahkan lagi boleh. Guru kasih kesempatan. Guru kasih kesempatan yang seluas-luasnya buat anak-anak dan guru. Ayo maju. Siapa yang mau maju? Ini melatih juga keberanian loh. Kalian maju di depan, menyampaikan pendapatnya kalian. Silakan. Teruskan kalau kalian tidak khawatir. Ini dia. Baiknya dia ini. Baiknya dia gangguan. Dia baiknya gangguan. Kalau bisa siapa yang suruh ambil buku? Ada cas di meja guru. Coba Fatin yang pergi ambil. Atau Aisyah ambil cas putih. Ada tulisannya Alfrian. Kalau tidak ada di mejanya guru yang ada, tahu meja guru kan yang ada sini, silahkan di sana. Mintain sama Pak Guru ya. Dulu. Ayo cepat Aisyah ya. Jadi ada lagi yang mau sampaikan pendapatnya? Ya boleh. Kasih garis dulu ya. Menjaga kelestarian lingkungan di sekolah. Betul. Maksudnya kita punya lingkungan ini, kalau ada pohon-pohonnya kita rawat, kita jaga. Bukan lihat bunganya masih kecil terus kita tenda. Kecil jadi bunga, dia bisa kemungkinan bisa jadi besar. Bukan begitu, jadi maksudnya mereka menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Sekarang ini sambil buka Isra. Oh, belum jelaskan tadi. Berarti tadi kalau kita kumpulkan, ternyata kalian tahu tentang peraturan sekolah, menghargai bapak ibu guru, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuli teman, menghargai bapak ibu guru juga menghargai teman, tidak mengkonsumsi makanan sembarangan atau minuman sembarangan. Apalagi tadi? Iya, tidak boleh merokok. Itu kalian tahu semua. Itu adalah sebagian dari peraturan-peraturan sekolah. Kalau mau ditulis itu panjang, ada bukunya. Peraturan sekolah itu ada sekitar berapa lembar ya? 3 lembar atau 4 ya. Di situ semua berisi larangan, ada juga anjuran, ada juga larangan. Waalaikumsalam. Isinya peraturan sekolah banyak sekali. Oke, siapa yang ingat? Ya, makasih ya. Kita tunggu. Nah, ini oke. Nah, ini agak apa ya? Tadi agak kurang bagus jadi. Jadi peraturan-peraturan sekolah itu pada dasarnya kita sudah tahu semua. Berarti kalian tuh anak-anak hebat. Ternyata tahu peraturan sekolah ini tidak boleh, yang itu tidak boleh. Oh, yang begini kita disuruh. Apakah kalian juga misalnya disuruh memanjangkan rambut? Tidak, tetapi kita tidak boleh memanjangkan rambut. Kita menjaga kebersihan juga badan. Nah, dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui, kita mau buat keyakinan kelas. Ini Ibu Guru kasih contoh ya. Tulis dulu apa tulisnya. Ya kalian paham.
Videonya nanti ganti-gantian ya. Ada ibu. Berarti laki-laki 2 saja. Oh tidak ada ya. Bagi ya, ganti-gantian. Nah, bisa lihat tadi. Coba kita tuliskan kembali peraturan sekolah. Beberapa peraturan sekolah. Tadi misalnya menghormati bapak, menghormati bapak, ibu guru, menghargai teman, menghargai warga, menghargai teman, tidak keluar dari halaman sekolah, apalagi tadi kalian sebutkan, menjaga kebersihan, kebersihan sekolah, terus lagi tidak jajan sembarangan. Oke. Ada lagi tadi yang belum dituliskan, menjaga kebersihan sekolah, tidak keluar dari halaman sekolah, tidak jajan sembarangan. Apalagi tadi yang belum dituliskan yang sudah kalian sebutkan. Oh iya, menjaga kelestarian. Ya, tidak pulang bolos. Tidak boleh merokok. Apalagi yang belum ditulis, coba diingat. Menjaga peralatan. Ya, menjaga peraturan sekolah. Menjaga peralatan. Menjaga peralatan sekolah. Menjaga peralatan. Apalagi tidak membuli. Nah, terus saja dulu. Tidak boleh membuli. Mudah-mudahan besok udah jadi ya. Saya lagi guru ya. Maksudnya. Masuk sore dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi beberapa peraturan sekolah yang sudah kalian sebutkan, yang kalian sudah tahu sebenarnya. Apa saja yang pertama? Coba baca. Menghormati bapak ibu guru, menghargai teman, tidak keluar dari halaman sekolah, menjaga kebersihan sekolah, tidak jajan sembarangan, menjaga kelestarian lingkungan sekolah maksudnya ya, tidak pulang bolos, tidak boleh merokok, menjaga peralatan sekolah, tidak boleh membuli. Nah, peraturan sekolah ini kalau misalnya kalian tulis panjang atau tidak? Panjang kan? Nah, ini Bu Guru mau kita bersama-sama kita buat saja pendek-pendek, singkat-singkat, tapi kalian tahu maknanya. Sekarang kita coba bagi-bagi. Menghormati bapak ibu guru, menghargai teman,
tidak boleh membuli. Apalagi, apakah ini 3 poin ini, yang pertama, kedua, dan yang nomor 10 ini, sama-sama di sini kita diajarkan untuk menghargai. Sama-sama diajarkan untuk menghargai tidak? Nah, yang nomor 1 kita menghormati, berarti menghormati. Ada juga menghargai di sini, ada menghormati, ada sikap juga menghargai bapak ibu. Yang kedua, kita menghargai juga teman di sekolah. Yang ketiga, tidak boleh membuli. Kalau tidak boleh membuli itu berarti artinya kita disuruh apa? Disuruh menghargai teman. Jadi sama maksudnya antara yang poin 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana caranya anak-anak kita buat dalam satu keyakinan kelas? Berarti keyakinan kelasnya itu adalah saling menghormati dan menghargai. Oke, ini keyakinan kelasnya kita. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini bisa kita singkat atau kita ringkas lagi. Nilai yang pertama adalah menghormati. Oke. Nilai yang kedua adalah menghargai. Jadi, ini singkat. Hanya satu kata. Menghormati itu satu kata bukan? Satu kata. Yang menghargai juga satu kata? Satu kata. Tetapi di sini maknanya sangat luas. Kita menghargai bapak ibu guru, kita menghargai teman, kita menghormati bapak ibu guru, kita juga menghormati teman, kita juga menghargai seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita. Misalnya yang ada ibu kantin, kita juga harus menghargai karena dia sebagai orang tua. Tidak boleh juga kita seenak-enaknya atau berbicara kasar. Jadi poin nomor 1, 2, dan 10 bisa kita rubah dalam keyakinan kelas, yaitu menghormati, menghargai. Siapa yang mau tulis dulu poin yang kata menghormati? Patir tulis kata menghormati di situ, di kertasnya, supaya ganti sebentar. Ya, tulis rapi-rapinya. Nanti di sini yang tulis yang menghargai nanti Rizal ini ya, tulis yang menghargai. Silakan Rizal, ada spidol nggak di situ? Nah, silakan tulis yang rapi-rapinya, pakai huruf besar saja. Kalau tidak bisa kecil, nggak apa-apa. Oke. Sambil kita tunggu teman. Kita lihat lagi poin yang berapa yang belum ya? Nomor 3. Tidak keluar dari halaman sekolah. Kalau tidak keluar dari halaman sekolah itu demi apa? Supaya apa kita tidak keluar halaman sekolah pada saat kita masih di sekolah? Supaya kita aman. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memberitahu anak-anak kalau tidak ada keperluan jangan main melewati pagar sekolah, berarti itu demi keamanan. Berarti nilai keyakinannya yang ketiga adalah keamanan. Kita kalau main jangan lari-lari terlalu kencang, nanti kita jatuh. Nah, itu kan juga demi keamanan. Oke. Ini yang keamanan, nanti yang tulis Atilan. Tulis yang rapi ya. Oke. Sekarang kita lihat poin yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Terus kita lihat lagi poin 6, menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Terus kita lihat lagi apa? Ada lagi yang sama? 2 ya. Menjaga kebersihan sekolah dan mana tadi? Menjaga kelestarian sekolah. Itu kita lakukan itu supaya apa? Kenapa kita harus menjaga kebersihan sekolah? Nilai apa yang ada di dalam peraturan itu? Nilai apa? Nilai kebersihan. Jadi sekarang yang tulis kebersihan, coba Anisha. Nomor 4,
Selanjutnya poin yang kelima, tidak jajan sembarangan. Kenapa orang tidak jajan sembarangan? Supaya apa? Supaya tidak sakit perut. Berarti demi kesehatan. Sama juga orang tidak boleh merokok. Kenapa orang tidak boleh merokok? Ya, mendatangkan penyakit. Ada batuk-batuk, apa itu namanya? Pernah lihat gambar di rokok itu yang lubang-lubang ingatnya? Nah, terus ada paru-paru, mengganggu pernapasan, mengganggu orang lain juga. Orang yang tidak merokok merasa terganggu karena asap rokok. Berarti ini yang poin tidak jajan sembarangan, tidak boleh merokok, masuk dinilai kesehatan. Oke, kesehatan siapa yang mau tulis ya? Oh, Febri sudah angkat tangan duluan. Kesehatan, tulis yang sebagus-bagus mungkin. Karena kita mau tempel, tulisanmu nanti mau dilihat loh. Jadi rapi yang nulisnya. Pati sudah nulis? Sudah rapi? Tidak boleh ada coretan. Tidak boleh ada coretan, harus rapi. Karena mau ditempel nanti di sini, kalian menempel. Yang tidak kebagian menulis nanti di luar yang menempelnya. Oke, selanjutnya kita lanjut tidak pulang bolos. Nah, tidak pulang bolos. Tidak pulang bolos itu kenapa? Kenapa anak-anak dilarang untuk bolos? Kenapa? Dia kalau orang yang datang sekolah sampai dia pulang sekolah, dia tidak bolos, menandakan bahwa anak tersebut orang yang apa? Bertanggung jawab. Berarti dia anak yang bertanggung jawab. Berarti nilainya yang ke-6 adalah bertanggung jawab. Nah, terus yang nilai poin 9, menjaga peralatan sekolah. Sama tidak dengan ini? Tidak pulang bolos. Misalnya, misalnya Jana dibelikan peralatan sekolah, dibelikan sepatu, pakaian sama kedua orang tua, misalnya atau tante atau neneknya. Terus Jana rusak-rusak bukunya, buang-buang. Apakah Jana boleh seperti itu? Tidak boleh. Berarti di sini kita harus menjaga peralatan sekolah. Berarti kalau anak-anak yang bisa menjaga peralatan sekolah, apakah dia disebut anak yang bertanggung jawab? Apakah dia termasuk anak yang bertanggung jawab? Anak yang bisa menjaga peralatan sekolah yang diberikan oleh kedua orang tua atau keluarga, apakah termasuk anak yang bertanggung jawab? Termasuk? Termasuk. Berarti ini poin yang tidak bolos, menjaga peralatan sekolah termasuk bertanggung jawab. Nilai bertanggung jawab siapa ya yang menulis? Saya Yuslan ya? Oke, Yuslan tulis yang rapi. Sekarang yang mana ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Oke, sudah habis ya? Ada 10 peraturan sekolah yang anak-anak sudah sebutkan sendiri dan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, menghormati. Yang kedua, yang ketiga, keamanan. Dan kita ada keamanan warga sekolah. Yang keempat, kebersihan. Yang kelima, yang keenam, bertanggung jawab. Oke, apakah kita sudah sepakat dengan 6 nilai tersebut? Berarti kita bersedia juga untuk menjalankannya. Siap? Siap semua? Oke. Yang diserahi tanggung jawab untuk menulis, silakan menulis. Sudah semua kan yang dikasih tanggung jawab? Silakan menulis. Yang ini yang tadi suruh nomor 1 siapa yang disuruh? Nah, kasih besar tulisannya. Jangan terlalu kecil, nanti tidak terbaca. Oke, silakan. Ya, di tengah. Di bagian tengah kasih besar. Oke, silakan. Kasih besar supaya bisa terbaca. Ulangi di tengah. Itu kecil. Kasih besar sedikit. Tidak apa-apa